Baik, terima kasih, Ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? How are you, ma'am? I'm fine too. Thank you. Sebelumnya, karena ini kan hari Rabu yang pagi dan cerah ceria ya, karena mendekati hari Kamis, saya ada sedikit lagu untuk pembukaan. Nanti kalian tinggal menjawab apa yang saya tanyakan gitu ya, tinggal menjawab I'm fine gitu aja. Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Okay, 1, 2, 3. Good I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you, oh my student? Good morning, and how are you? I'm fine. Ini apakah hadir semua ya untuk hari ini di pertemuan kita kali ini? Saya hadir. Hadir, Bu. Semua ya. Saja Bu, absen saja Bu. Oke, saya absen. Kalau gitu, Siti Sundari. Present, ma'am. Jessica. Pak. Hadir, Bu. Ana. Hadir, Bu. Denisa. Ketahuan. Ini ya, yang OTW Bu, OTW itu Bu. Nah. Itu naik beca itu. sampai kemana? Kita datang ke pasar paling benar. Ya, diharapkan kalau setiap ada pembelajaran saya itu diharapkan online ya, on cam maksudnya ya. Jadi kalau yang off cam seperti ini saya anggap tidak hadir gitu. Sedikit untuk pembukaan kali ini saya ada sedikit cerita. Apakah kalian ada yang pernah mendengar tentang lilin impian? Enggak, Bu. No, ma'am. Belum pernah dengar, Ya. ma'am. Jadi lilin impian itu seperti ini ceritanya. Karena itu tadi kan saya lihat dia seperti menjawabnya tuh lemas gitu, kurang semangat begitu kan ya. Itu lilin impian itu ceritanya ada 4 lilin ya, dimana tiga lilin ini itu mati, tinggal 1 lilin impian saja. Nah, 1 lilin impian ini yang masih hidup, yang nantinya itu bisa menghidupkan 3 lilin yang mati tadi. Dimana yang artinya di saat kalian tidak punya semangat, di saat semuanya terasa membosankan dengan kegiatan sekolah, aktivitas di rumah, atau dengan tugas-tugas, di saat semua yang terjadi tidak bisa terselesaikan sesuai dengan keinginan kalian, maka impianlah yang bisa membuat kalian itu terus bersemangat. The Battle of Surabaya. On 10 November, Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya, which started on that very date in the year 1945. Now, after you have looked at the video, what is a historical recount? Setelah melihat video itu tadi, kira-kira apa sih historical recount itu? Kemudian ini ada historical recount is a text which retell the chronological events of memorable or important history about a place or an object that occurred in the past. Jadi historical recount itu juga adalah sebuah teks yang menceritakan kembali tentang kronologi
kronologi suatu kejadian, peristiwa di masa lampau seperti itu tadi peristiwa Hari Pahlawan, ya, Battle of Surabaya. Kemudian ini ada social function. Social function pada historical recount itu adalah to tell the readers of the historical event. Kemudian generic structure pada historical recount, yang pertama ada orientation. Nah, orientation itu apa? Di situ ada yang bisa membacakan, Sundari? Ya, ma'am. Orientation. The opening paragraph introduce who is involved, when and where did happen, and what did happen. Maksudnya apa? Kan sudah kelas 10. Ini who berarti siapa yang terlibat dan kapan peristiwa Kemudian? itu, ma'am. Ya. Betul. Jadi siapa saja yang terlibat, kemudian kapan, kemudian di mana terjadinya peristiwa itu, kemudian peristiwa apa yang terjadi, itu orientation atau orientasi. Kemudian ada yang kedua, event. Event itu it tells a series of chronological event. Jadi kronologi kejadian, beberapa kronologi kejadian. Kemudian ada reorientation. Reorientation ini biasanya kesimpulan dari penulis, bisa juga penulis menuliskan rangkaian dari sebuah peristiwa, atau penulis juga biasanya menuliskan komentar atau pesan. Nah, di sini saya ada contoh tentang The Battle of Surabaya. Yang di atasnya ini adalah title-nya. Kemudian kenapa ini kok disebut orientation? Coba dilihat dari teks ini. Apa tadi isinya? Siapa yang di sini itu diperingati ya, Hari Pahlawan. Ya, betul sekali. Kemudian di sini ada linked features. Linked features yang pertama ada simple past tense. Karena ini simple past tense pastinya kalian sudah mendapatkan di SMP kan ya. Jadi saya tidak mengulangi kembali, hanya mengingatkan sekilas saja. Kemudian ada the use of action verb. Kemudian ada the use of adverb of time and adverb of place. Kemudian ada the use of conjunction. Nah, ini untuk simple past tense itu yang warnanya pink itu masuk simple past tense. Kemudian yang warnanya hijau itu masuk action verb. Itu. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ya. Dia. Arti kata drop bahasanya ya, ma'am. Drop. Oh ya. Drop itu menjatuhkan. Ya. Satu lagi, ma'am. Apalagi? Itu ada weapon. Apa? Weapon. Oh, weapon. Weapon ini adalah persenjataan. Senjata. Ya. Ma'am. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, ini saya memberikan vocabularies ya untuk beberapa kata yang biasanya digunakan dalam historical recount. Kemudian ini ada teks tentang The Battle of Ambarawa. Saya sudah memberikan teks ini di grup WA ya, saya sudah nge-share di grup WA. Kemudian ini ada tugasnya, itu kerjakan berdasar dengan kelompok. Di sini saya sudah membagi kelompoknya, yaitu yang pertama ada Awanda dan Rona. Saya minta tolong pada kelompoknya Dian dan Monica untuk menjawab ini tentang generic structure dari The Battle of Ambarawa. Orientation-nya itu paragraf berapa? Events-nya itu paragraf berapa? Seperti itu.
Kemudian Ayo, Mem. Ya, Ya. Mem. Saya jawab ya, Mem ya. ya, Dari structure yang satu, Mem. oke, paragraf 1. Oke, good. Kemudian Eventnya paragraf 2 sampai 5, Mem. paragraf 2 sampai 5. Iya. Oke, good. Kemudian kita lanjut yang di teks kedua, ada Bandung SC of Fire. Di sini mengerjakan sendiri-sendiri ya untuk soalnya. Jadi tolong dikerjakan sendiri. Sudah dikerjakan? Sudah, Mem. Ya, Mem. Oke, Bu, kayaknya Bu. iya. Spirit. Saya bantu jawab Johan. Iya, Nah, itu maksudnya itu. The spirit of never giving up ya, Bu. Betul ya, Bu? Ya, betul sekali. Oke. Kemudian ini ada teks 3 yaitu keterampilan ini nanti untuk tugas kalian. Jadi membuat work individually ya. Choose one of the most interesting historical events happen in your own region. Jadi membuat teks historical recount berdasarkan tempat kalian masing-masing. Nah, ini untuk tata penulisannya, ini untuk kerangkanya maksudnya. Kerangkanya dulu, jadi dibuat kerangkanya. Kalau kalian bingung, ini saya memberikan contoh ya tentang itu tadi, saya ambil contoh dari The Battle of Surabaya. Jadi nanti mengerjakannya itu seperti ini. Ini untuk kerangkanya. Ya, setelah kerangkanya sudah dibuat, kemudian baru nanti disusun menjadi teks historical recount seperti itu. Untuk tugas ini dikumpulkan di Google Drive atau di Google Drive masing-masing saja. Nanti kirimkan linknya ke saya melalui WA group ya. Dan kita sudah ada WA grupnya. Iya. Jadi cukup dikirimkan melalui WA group saja. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, siapa yang mau menjawab? Rewardnya paling banyak, ini nilainya juga paling banyak. Saya, Mem. Oke, Sundari. Tadi saya ingat yang D, Mem. Mem Jessica, D. Historical recount. D dapat bintang. Dapat bintang. Oke, nomor 2. Siapa yang mau coba? Saya, Mem. Ya, Wanda. Yang D. Oh, Yang simple pass. kemudian Tentang perang di lampau. ya. Simple pass. Terus apalagi, intinya apa? Hari ini kita mempelajari tentang historical recount ya, yang menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Seperti itu. Thank you. Ini karena ini kalian sudah di kelas 10 yang akan lulus ya, tetap jaga impiannya sampai semangatnya itu runtuh. Jadi seperti lilin yang tinggal satu tadi, lilin impian yang bisa membangkitkan semangat dari ketiga lilin yang mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.